5 daerah di Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai kemarin. Selain itu Pemprov Jawa Barat dan 5 kepala daerah mengusulkan penghentian operasional KRL Jabodetabek. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kami telah terhubung melalui sambungan Skype dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam Kang Emil. Selamat malam Mbak, dan selamat malam untuk semua pemirsa CNN. Saya doakan semua sehat-sehat walafiat, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali sudah mau bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini Kang Emil. Langsung saja, Kang Emil memasuki hari ketiga penerapan PSBB di Bogor, Bekasi, dan Depok. Apakah sudah berjalan efektif dan apa evaluasi Anda dan juga teman-teman Pemprov Jawa Barat Kang Emil? Ya, jadi PSBB pertama sudah memasuki di hari ketiga, Rabu, Kamis, Jumat. Penegakan sudah lebih efektif, Mbak. Saya mendapat laporan, dulu kan hanya dihimbau-himbau saja, sekarang sudah diberikan surat tilang, kira-kira begitu. Karena PSBB ini memberikan dasar hukum untuk melakukan sanksi kepada pelanggar. Nah, sanksi itu ujungnya yang paling jauh adalah kurungan badan atau denda, tapi kita dahului pendidikan edukasi masyarakat dengan surat tilang, kira-kira begitu. Nah, surat tilang ini, pelanggaran ini sudah diberikan oleh mereka-mereka yang diberikan kepada mereka yang melanggar, khususnya yang tidak pakai masker atau melakukan jumlah yang banyak dalam satu kendaraan dan lain sebagainya. Nah, kemudian titik-titik daerah juga sudah dibuka posko-posko. Hanya saya amati di jalanan-jalanan protokol sudah sangat efektif, hanya di jalur-jalur padat masuk ke kecamatan, ke kampung-kampung masih kurang. Nah, ini akan kami evaluasi untuk kita tingkatkan. Karena kunci PSBB ini, Mbak, berhasil jika warganya disiplin, kemudian dikombinasikan dengan tes masif, Mbak, untuk menemukan peta persebaran secara akurat. Oleh karena itu sudah saya perintahkan 5 kepala daerah di zona Bodebek ini untuk memperbanyak lagi ribu-ribu tes rapid test untuk mendapatkan akhirnya peta itu ada di mana. Dan kami juga mengkoordinasikan, Mbak, dengan Banten, dengan DKI terkait transportasi antar wilayah seperti KRL dan lain-lain, penutupan batas wilayah, kemudian penghentian kantor-kantor lebih tegas lagi di Jakarta supaya orang-orang di Bodebek tidak pergi melakukan commuting misalkan ke sana. Saya kira sejauh ini arahnya sangat positif, tapi kekurangan masih ada. Oke, tadi Anda sudah mengatakan bahwa kunci keberhasilan dari PSBB adalah kedisiplinan dari masyarakat. Berdasarkan pantauan Anda di lapangan, kemudian evaluasi, apakah memang masih banyak warga yang mengabaikan PSBB begitu Kang Emil? Kalau saya boleh presentasikan mungkin 50-50, Mbak, per hari ketiga ini. Jadi evaluasi kami akan tegakkan tidak hanya di jalan-jalan utama yang sudah lumayan baik, tapi kita akan push mungkin dengan polsek-polsek, koramil-koramil lebih ke daerah-daerah padat di wilayah-wilayah yang lebih dalam. Saya kira itu aja. Kalau itu bisa disiplin di sana, gabung dengan yang sudah cukup baik di jalan-jalan utama protokol, harusnya relatif lebih sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kedisiplinan masyarakat masih 50-50. Bagaimana dengan kedisiplinan perusahaan-perusahaan yang berada di lokasi Provinsi Jawa Barat, terutama di kawasan-kawasan industri? Apakah memang sudah patuh untuk meminta pegawainya ataupun pekerjanya ini bekerja dari rumah, atau masih banyak yang membandel sebetulnya Kang Emil? Ya, ini kami koordinasikan terus dengan pemerintah pusat. Saya juga sudah rapat dengan Menteri Investasi Pak Luhut, Menteri Perindustrian Pak Agus. Intinya kalau pegawai pabrik itu memang tidak bisa melakukan work from home karena peralatannya kan ada di pabrik. Tapi Jawa Barat membuat terobosan inovasi, Mbak, yaitu akan mewajibkan semua pabrik-pabrik yang nggak bisa work from home ini untuk memastikan kawasannya negatif corona atau COVID dengan cara mereka melakukan tes masif sendiri dengan biaya sendiri, difasilitasi nanti oleh tenaga kesehatan kami, sehingga 100% individu yang ada datang ke pabrik itu, baik dari satpamnya, office boy-nya, sampai direktur utamanya, tanda kutip ada sertifikat bebas COVID karena sudah melakukan tes. Sehingga kita bisa meyakini bahwa peredaran COVID kita kendalikan, tujuan utama PSBB, tapi ekonomi juga tidak mati, karena kalau industri sekali PHK kan
jumlahnya ribu-ribu dan akan membebani juga secara besar kepada bantuan sosial kami. Oke, artinya perusahaan-perusahaan tersebut harus ikut bertanggung jawab begitu ya untuk melaksanakan prosedur-prosedur yang tadi sudah Anda sebutkan. Betul, begitu, Kang Emil. sekarang harus proaktif ya. Oke, Kang Emil, sebelumnya Pemprov Jawa Barat sudah mengajukan PSBB untuk 5 wilayah, sudah disepakati dan juga sudah berjalan. Dan yang terakhir adalah pengajuan PSBB untuk Bandung Raya yang kami dengar informasinya juga sudah disepakati oleh Kementerian Kesehatan. Sebetulnya apa pertimbangan dari Pemprov Jawa Barat mengajukan PSBB untuk Bandung Raya, Kang Emil? Ya, Mbak, sebenarnya sederhana ya. Penyakit COVID itu penyakit di level yang orang lalu lalangnya banyak, lalu lintasnya padat, rumahnya berdekatan. Maka zona-zona merah di Jawa Barat kebanyakan disebut kota, Mbak, ketimbang kabupaten. Makin ke kabupaten, makin jauh rumahnya, orang jarang-jarang, itu yang positif jarang. Tapi makin padat-padat. Nah, yang padat-padat ini kan berkumpul sesuai kekuatan ekonominya. Yang satu kekuatan ekonomi di Bodebek karena nempel dengan ekonomi Jakarta. Itu tinggi sekali positif COVID-nya untuk level Jawa Barat. Kedua, di Jawa Barat ini adalah zona Bandung Raya. Itu banyak sekali pertumbuhan positif COVID-nya karena kepadatannya itu Kota Bandung, Kabupaten Bandung sebagian, kemudian Kota Cimahi padat, kemudian KBB yang ke arah Bandung dan Sumedang yang ke arah Bandung. Nah, itulah kenapa kami ajukan, Mbak, di hari Rabu kemarin. Kemudian alhamdulillah Kemenkes saya apresiasi geraknya sangat cepat. Salam saya buat Pak Menkes. Tadi siang sudah turun. Tadinya kami ekspektasinya akan dijawabnya hari Sabtu seperti yang Bodebek. Ternyata Bandung Raya 1 hari lebih cepat. Tapi kesepakatan para kepala daerah, Mbak, mereka butuh untuk sosialisasi, untuk memperbaiki data sembako dan bansos. Maka Bandung Raya PSBB-nya akan dimulai di hari Rabu di tanggal 22 April dini hari kira-kira begitu. Dengan protokol dan kondisi persyaratan seperti PSBB yang di Bodebek yang sudah duluan. Oke. Setelah Bandung Raya kemudian di-approve atau disepakati oleh Kementerian Kesehatan dan 5 wilayah lain, Bogor, Depok, dan juga Bekasi, apakah dari Pemprov Jawa Barat akan juga mempertimbangkan mengajukan PSBB untuk daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat, Kang Emil? Ya, ini lumayan progresif ya, Mbak. Jawa Barat mungkin provinsi yang kotanya paling banyak berinisiatif melaksanakan PSBB. Total kan 5 di Bodebek, 5 di Bandung Raya, itu total 10 kira-kira begitu. Itu udah hampir setengah dari kota kabupaten melakukan PSBB. Jadi saya sangat optimis kita bisa mengendalikan COVID-19 ini lebih terukur dan lebih responsif. Nah, untuk kota-kota lain sedang kita kaji karena Menteri Kesehatan kan memberikan syarat apa buktinya persebarannya tidak bisa dilokalisir oleh polisi lokal. Polisi lokal itu artinya PSBB versi lokal lah kira-kira begitu ya, bukan yang versi nasional. Nah, Sukabumi sedang kita kaji, kemudian Kota Tasikmalaya sedang kita kaji. Di luar 2 kota tadi, Sukabumi, Tasik, tidak terlalu signifikan sehingga cenderung sudah bisa kami kendalikan, Mbak. Jadi mungkin ini dulu, nanti kita lihat dengan kebijakan lokal di Sukabumi dan Kota Tasik, kalau itu bisa dikendalikan tidak perlu PSBB nasional. Tapi kalau ternyata harus, kita mungkin jilid 3 kita ajukan juga. Oke, artinya Sukabumi dan juga Tasikmalaya ini masih dipertimbangkan begitu ya, Kang Emil, untuk diajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan mengingat angka persebarannya cukup tinggi di 2 kota tersebut ya? Iya, kira-kira begitu. Oke, selain mengajukan penerapan PSBB di 6 wilayah, 5 wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Bandung Raya, Anda beserta dengan 5 kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat mengusulkan penghentian operasional KRL Jabodetabek. Sebetulnya apa pertimbangannya, Kang Emil? Ya, saya pada dasarnya dalam konteks KRL ini hanya menyampaikan aspirasi dari kepala daerah di Jawa Barat dan mereka sudah melakukan komunikasi sendiri dengan pihak kota kabupaten di Banten juga. Artinya kepadatan itu masih ada, nah sehingga dikhawatirkan PSBB 14 hari ini tidak efektif. Nah memang Mbak, kita harus jujur ya, menangani COVID-19 ini kan nggak pernah ada contohnya. Jadi
kita mencoba berteori, mencari cara dan sebagainya. Ya, semua tidak nyaman. Saya juga dapat komplain banyak terkait KRL ini. Ya. Tapi juga memang semua terdampak. Jadi kita cari cara-cara dan kalau kita ternyata keliru atau kurang kita perbaiki. Niat pemerintah ini sangat baik mencari sesuatu yang paling cepat membereskan masalah COVID ini. Kadang-kadang untuk hidup sehat kan kita harus makan obat pahit lah kira-kira gitu ya. Jadi banyak pil pahit yang harus kita lakukan agar sembuhnya cepat juga gitu. Oke, sejauh ini komunikasinya seperti apa begitu Kang Emil dengan PT KCI, kemudian PT KAI dan juga Kementerian Perhubungan? Apakah sudah ada titik temu antara usulan dari 5 kepala daerah yang tadi Anda sampaikan dengan para stakeholders ini, Kang Emil? Ya, kewenangannya Mbak itu kan ujungnya ada di PT KCI dan Kementerian Perhubungan. Jadi kita kan user, tidak dalam kendali keputusan gubernur atau kepala daerah, kita hanya user. Nah, sebagai user yang punya analisa, kita ajukan analisanya. Nah, menurut KCI yang waktu itu memberitahu saya Mbak di Bogor di hari Rabu kemarin, pertimbangannya bilangnya sih tanggal 18, berarti kan besok kalau tidak salah ya. Menunggu PSBB ini serentak di Jabodetabek. Jadi para kepala daerah yang Bodebek ngusulin kemarin-kemarin tapi ditolak dengan alasan nanti nanggung ini diiyahkan sementara Banten belum PSBB. Nah, Banten kan kalau tidak salah besok ya melaksanakan PSBB sehingga kalau Jakarta sudah, Bodebek sudah, Tangerang Raya sudah, maka kebijakan lintas ini dihentikan, dikuranginya relatif punya dampak yang terukur. Nah, saya kira logika itu masuk ke pemahaman saya, tapi keputusan akhir bukan di kami, tetap di KCI dan Kementerian Perhubungan. Oke, Kang Emil, bagaimana dengan nasib para pekerja yang sehari-hari menggunakan KRL begitu untuk transportasi? Apakah sudah dipikirkan solusinya untuk mereka begitu, Kang Emil? Ya, itu juga mengemuka salah satunya. Ini kan masih banyak kantor-kantor yang apa istilahnya bandel kira-kira begitu ya Mbak, di luar dari 8 atau 10 sektor yang dikecualikan. Nah, salah satu usulannya adalah mewajibkan kantor-kantor itu kalau kekeh kira-kira begitu ya, memaksa harus buka dengan sebuah situasi untuk melakukan juga upaya-upaya inisiatif dari kantor tersebut, yaitu melakukan jemputan, menyewa kendaraan untuk karyawan-karyawannya. Jangan dibebankan semua pada karyawannya yang memang pasti berkesusahan. Nah, tapi kalau kita juga tidak melakukan ini, nanti kita bercampur lagi dengan mereka-mereka yang tidak disiplin, mereka-mereka yang membawa virus atau istilahnya orang tanpa gejala. Akhirnya PSBB ini merugikan mayoritas, kira-kira begitu, yang sudah berkorban tinggal di rumah, sekolah di rumah, gagal gara-gara ada ketidakdisiplinan di pola transportasi antar wilayah. Maka solusinya tadi minta kepada mereka yang terutama di Jakarta, karena mereka kerjanya di Jakarta, ini perusahaan-perusahaan ini harus bertanggung jawab gitu. Kalau masih memaksa karyawannya bekerja saat KRL mungkin tidak berfungsi dengan melakukan antar jemput investasi di transportasi. Oke, artinya Anda dan juga 5 kepala daerah lainnya ini meyakini bahwa dengan penghentian operasional KRL untuk sementara ini dapat menekan angka penyebaran COVID-19 dan mendukung langkah kebijakan PSBB begitu ya, Kang Emil? Saya sangat yakin semakin kita tidak berdekatan, tidak berdempetan, itu virus ini tidak punya medium untuk lompat, kira-kira begitu. Maka apapun, tidak hanya urusan kereta api ya Mbak, tapi urusan angkot, urusan bis dan lain sebagainya, selama jumlah manusia dan jaraknya betul-betul jauh, maka kita bisa menghentikan itu. Lebih cepat, mungkin repot sekarang tapi beresnya juga cepat. Tapi kalau setengah-setengah nanti kita berkepanjangan juga yang repot lebih besar lagi dimensinya di bulan-bulan sampai ke akhir tahun. Oke, pertanyaan terakhir Kang Emil, ini ada kekhawatiran soal bantuan sosial, kemudian jari pengaman sosial dari beberapa kepala daerah dan juga masyarakat. Apakah kemudian bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mulai didistribusikan begitu Kang Emil? Oh, kami sudah sesuai janji dari dulu-dulu bahwa di hari pertama
PSBB, bantuan sosialnya juga sudah diterima. Oke. Maka pada hari Rabu pagi sudah didistribusikan Rp500.000 dalam bentuk sepertiganya cash dan 2/3-nya sembako kepada data-data yang sudah kami terima, dikirim oleh PT Pos, dan PT Pos saya perintahkan mempekerjakan ojol dan opang, Mbak, sehingga ojol opang ini mendapatkan income dari upah mengirimkan, kira-kira begitu. Dan kalau sudah diterima itu wajib difoto penerimanya, supaya kita cross check juga, jangan sampai ada datanya tertulis tapi realitas atau orang mampu dan lain sebagainya. Dan mohon izin saya menyampaikan, ini penting sekali, Mbak, Silakan, bahwa kepada rakyat Jawa Barat ada 9 pintu pertolongan. Jadi kadang-kadang mungkin mereka tidak paham, dianggapnya satu bantuan, padahal bantuan itu ada 9. Pertama, kartu PKH dan kartu sembako itu sudah rutin ya kepada mereka yang miskin lama, istilahnya begitu, 200 ribuan kali 12 bulan. Nah, mereka ini sudah aman. Kemudian masuklah bantuan lain yang jumlahnya 7 gara-gara COVID, yaitu untuk mereka yang tadinya hidupnya pas-pasan sekarang jatuh menjadi miskin baru, yaitu mendapatkan satu yang namanya kartu prakerja. Ini hanya untuk spesialis pengangguran dan kena PHK, 600.000 kali 3. Kemudian Pak Jokowi supaya perantau tidak pulang dari Jabodetabek ada 600.000 kali 3 bulan, itu untuk para perantau yang KTP-nya bukan KTP Jabodetabek. Kemudian ada kartu, ada bantuan desa, Mbak. Bantuan desa ini 30% dari dana desa untuk yang miskin barunya tinggalnya di desa. Jadi gunakan dulu dana desa sampai 30%. Ini masih nggak cukup, ada bantuan sosial dari Kemensos untuk 1 juta penduduk Jawa Barat, nilainya sama juga 600.000 kali 3 bulan. Nah, kalau yang 5 ini masih belum cukup, provinsi sudah masuk, Mbak, menolong dengan 500.000 kali 4 bulan. Masih nggak cukup juga, ada bantuan dari wali kotanya, seperti Depok kalau nggak salah 250.000 dan lain sebagainya. Nah, terakhir, jika 8 pintu formal ini masih ada yang kelewat, yang tidak punya KTP, anak jalanan, gelandangan, pengemis, maka kita ada gerakan membagikan makanan. Jadi bukan sembako, bukan tunai, dalam bentuk gerakan nasi bungkus. Nah, terakhir, kepada yang terlewat tapi merasa berhak, itu kita bikin fitur aduan, Mbak. Silakan masuk ke aplikasi Picobar, di situ ada fitur aduan, diklik, sebutkan nama, alamat, dan fotokopi KTP, dan alasan kenapa dia berhak. Jadi instrumen di Jawa Barat ini sudah sangat siap. Bantuannya 9 sampai nasi bungkus, pangan. Kalau masih juga kelewat, ada aplikasi aduan di Picobar. Mudah-mudahan kombinasi dari PSBB yang disiplin, kombinasi bantuan sosial yang menenangkan, kombinasi tes yang masif menemukan peta persebaran, dalam 2 minggu sebulan ini kami bisa mengontrol, kami bisa merespon dengan baik, dan insya Allah optimis akhir Juni kalau semuanya sesuai rencana harusnya trennya sudah turun di Jawa Barat. Oke, terima kasih sekali Kang Emil, dan semoga bantuan-bantuan tadi yang disebutkan oleh Kang Emil bisa terdistribusikan dengan baik kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan di tengah wabah COVID-19 ini. Terima kasih sekali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas waktunya kepada CNN Indonesia Breaking News pada malam hari ini. Di tengah